Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Casmita, nomor NPM 2018-85-00024, kelas 4B. Maaf, kelas 5B, mata kuliah Biomatika, jurusan POR. Baik, saya akan mempresentasikan sistem tuas dalam tubuh manusia. Tuas dan kurung pengungkit adalah salah satu alat bantu untuk mempermudah usaha, seperti ketika memindahkan sebuah batu, ketika perlu mengangkat batu besar tersebut dengan membuat gaya angkat yang melebihi gaya berat batu. Gaya dalam kurung tarik atau dorongan yang dibutuhkan untuk memindahkan batu besar bisa dihemat dengan menggunakan tuas. Penggunaan tuas memberikan keuntungan secara mekanis. Persamaan yang digunakan untuk menentukan keuntungan mekanis sebagai berikut. Nah, di sini ada rumus ya, baru perhatikan coba. Nah, rumusnya adalah KM sama dengan FB per FK sama dengan LK per LB. Persamaan menghitung keuntungan mekanis. Di sini ada artinya, yaitu gaya beban dalam kurung FB, yang artinya gaya berat yang dimiliki oleh beban yang akan diangkat. Gaya kuasa dalam kurung FK berarti gaya yang dikerjakan oleh yang mengangkat. Titik tumpu dalam kurung O adalah titik yang tidak bergeser dalam kurung tetap pada sistem tuas. Lengan beban dalam kurung LB adalah jarak antara gaya beban dalam kurung FB tutup kurung dan titik tumpu. Sedangkan lengan kuasa dalam kurung LK adalah jarak antara gaya kuasa dalam kurung FK dengan titik tumpu. Semakin tinggi KM dalam kurung keuntungan mekanis, semakin baik tuas tersebut membantu usaha. Dalam kehidupan sehari-hari ada 3 jenis tuas berdasarkan letak titik tumpu yang sering digunakan, yaitu 1. Tuas golongan pertama. Ini adalah tuas paling umum. Dikenal titik tumpu pada tuas ini berada di antara gaya beban dan gaya kuasa. Contohnya adalah kunting, tang, kunting kuku, dan kunci Inggris. Nah, sini ada, perhatikan ya, situ ada kuasa berwarna merah ya. Terus titik tumpu berwarna biru. Tuas golongan pertama adalah beban. Itu yang pertama. Yang kedua, tuas golongan kedua. Dikatakan tuas golongan kedua apabila beban berada di antara kuasa dan titik tumpu. Contohnya adalah gerobak beroda 1, pemotong kertas, dan pelubang kertas. Nah, ini ada ya gambarnya ya. Yang ketiga, tuas golongan ketiga. Tuas golongan ketiga jika kuasanya berada di antara beban dan titik tumpu. Contohnya adalah skop dan alat pancing. Nah, itu ada gambarnya. Tuas golongan ketiga, beban, kuasa, dan titik tumpu. Di sini ada contoh juga ya, tubuh manusia. Ya, coba perhatikan, coba sini ada 3A,
ya karena tidak kelihatan. A itu tengkorak, B bagian kaki, C dan bagian tangan. Ya, pada gambar gerakan manusia terdapat juga sistem tuas selengkapnya lihat pada gambar berikut ini ya. Tuh sudah ya, kita perhatikan semua gambarnya sudah kita lihat. Dari gambar A terlihat bahwa gerakan mengangguk menggunakan sistem tuas golongan pertama. Otot leher bertindak sebagai kuasa. Tengkorak sebagai beban dan titik tumpu berada antara tulang leher dan tulang tengkorak. Gambar B menunjukkan gerak melangkah. Sebaiknya gerak yang menggunakan sistem tuas golongan kedua. Tulang pada ujung jari kaki sebagai titik tumpu. Bagian tengah kaki sebagai beban dan otot betis sebagai kuasa. Gambar C adalah gambar gerakan lengan dengan sistem tuas golongan ketiga. Otot besip sebagai kuasa, siku sebagai titik tumpu dan tulang lengan bawah sebagai beban. Demikianlah penjelasan tentang sistem tuas dan contoh dalam anggota gerakan manusia. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.